Shalom saudara. Saudara, sebelum mulai saya promosi sedikit ya. Saya bawa kaos ini saudara, ini kaos jualan, nanti beli di bawah, tolong beli. Saudara, semuanya nanti buat KKR, juga buat sekolah saudara. Saudara, dalam anugerah Tuhan, kalau saudara pernah ke Bandung, dulu rumah Pak Yusak awal ada di Jalan Gatsu 317. Saya ini orang yang bimbang saudara, saya penakut saudara. Saya udah dibilangin sama Josu, sama Mami, pakai buat pelayanan dan sebagainya. Saya bimbang. Tapi akhirnya saya doa ke Tuhan dan mengambil keputusan rumah Gatsu 317 itu bakal dipakai buat sekolah saudara. Dimulai buat TK sama playgroup dulu saudara ya. TK sama playgroup, Senin nanti itu mulai belajar sekolahnya. Kemarin open house. Yang pertama saya takut, yang saya bilang ini yang daftar siapa, saya bingung. Tapi saya bilang setidak-tidaknya ada satu anak yang udah jadi pasti daftar jadi murid saudara. Siapa? Joakim saudara ya, gak ada pilihan lain. Jadi murid saudara, udah gak ada pilihan lain. Tapi ya kita datang ke kampung-kampung, harusnya kita suruh bayar 100.000, tapi banyaknya yang gratis dan potongan. Lumayan yang udah daftar, total muridnya ada 30 saudara ya. Gak tahu juga nanti kayak gimana, pokoknya Senin ini mulai. Sebenarnya saya itu bimbang saudara, saya banyak kebimbangan, saya banyak takut, saya banyak khawatirnya saudara. Dan jujur waktu saya doa tentang sekolah itu, saya doa ke Tuhan, Tuhan ini gimana Tuhan, aku tuh bodoh, aku gak pinter, apalagi suruh buka sekolah, aku lebih gak ngerti lagi. Terus Tuhan tuh bilang kayak gini, Bev, jubah ini yang aku tawarkan, Tuhan lucu, Tuhan tuh bilang, Bev, jubah ini yang aku tawarkan, itu jubah awal yang digunakan, dimiliki dan diaktifkan oleh Mahanaim saudara. Dan hari itu Tuhan bilang, Mahanaim dimulai bukan dengan KKR gede, Mahanaim dimulai bukan dengan kebaktian-kebaktian besar. Mahanaim dimulai dari pelayanan di Bantar Gebang, nyekolahin anak-anak yang paling gak mampu. Dan saudara, sejujurnya jubah itu adalah pondasi saudara. Hari ini saya mau bilang, demi nama Tuhan Yesus, aktifkan sekali lagi saudara, aktifkan sekali lagi. Karena ini adalah jubah yang ada di tempat ini. Makanya saya mulai melangkah, walaupun saya pun banyak ketakutan saudara. Saya pun banyak kebimbangan. Saudara, hari itu Tuhan bilang kayak gini. Tuhan bilang ke Maria, Tuhan sampaikan pesannya yang sangat dahsyat dan hari itu firman Tuhan bilang gini, dan Maria menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Saudara, kata menyimpan dalam bahasa Yunaninya disebut sintereo, yang artinya absorb atau menyedot atau menyerap saudara. Saya kalau gak terlalu sibuk pelayanan, bahasa gayanya padahal banyak nganggurnya saudara saya itu. Saudara, saya suka fitness, saya olahraga yang saya suka fitness. Dan kalau fitness saya suka ngobrol sama yang lain, ada yang ngajarin dan sebagainya. Dan pelatihnya bakal bilang gini, Bev, apapun yang kamu makan itu jadi dalam hidupmu. You are what you eat. Kamu itu apapun yang kamu makan. Saya tanya, terus dia bilang gini, kamu boleh latihan besar, kamu boleh latihan hebat. Tapi kalau kamu makannya kotor terus gak akan jadi apa-apa. Kamu makannya kotor terus gula terus malah gak jadi apa-apa. Kamu itu apa yang kamu makan. Setiap vitamin, setiap protein yang kamu serap, yang tubuhmu serap itu yang jadi dalam hidupmu. Dan jalan sama Tuhan itu mirip saudara. Sintereo yang artinya absorb, menyimpan itu semua dalam hati kita. Saudara, kita bisa duduk di tempat yang sama. Kita bisa dengerin khotbah yang sama, kita bisa baca Alkitab firman yang sama, bahkan kita bisa baca ayat yang sama. Tapi pertanyaannya, kenapa yang satu ada yang aktif dalam hidupnya, yang satu ada yang gak aktif dalam hidupnya? Itu makanya firman Tuhan berkata, hal perumpamaan kerjanya surga itu seperti benih yang ditanam di tanah. Ada tanah yang subur, ada tanah yang berbatu, ada tanah yang berduri, ada gagak yang makan. Kapan tanah yang subur itu disebut tanah yang subur? Karena ketika benih itu ditanam, tanah itu bisa menyerap benih ilahi yang Tuhan tanam.
Nah, jalan sama Tuhan itu mirip saudara. Waktu saudara datang ke tempat ini, waktu saudara menangkap apapun yang ilahi, belajar menyerap. Belajar menyerap. Kapan firman Tuhan itu jadi aktif dalam hidup kita. Kapan yang ilahi jadi aktif dan jadi iman dalam hidup kita. Karena ada orang yang mau menyerap dan ada orang yang gak mau menyerap. Ada orang yang mengingini dan belajar menyerap, ada yang gak mau menyerap. Saudara, beberapa dari tim saya ada yang lagi ke Semarang. Di Semarang ada Sandu Sulfarat. Kemarin catatan khotbahnya yang dia khotbahin dikirimin ke saya. Terus saya baca, Sandu Sulfarat aja ngomong kayak gini. Ketika Tuhan beracara, belajar punya hati yang mengingini. Bahkan dia bilang gini, sampai kamu berkata ke hatimu, ke Tuhan, Tuhan bahkan lebih baik aku mati daripada aku gak dapat apapun yang kau inginkan hari ini. Saudara, jalan sama Tuhan itu belajar menyerap. Menyerap semua yang ilahi. Sampai kapan? Sampai yang Tuhan rencanakan semua terjadi. Kadang kita suka menyerap yang jahat. Kadang kita malah suka nyerap trauma. Saudara, trauma itu apa sih? Trauma itu ukiran setan, wajah setan yang diukirin ke kita. Makanya kalau orang trauma takut, kayak saya khawatir. Itu apa sih? Itu sifat dan gambaran setan. Sedangkan Tuhan mau mengukir kita sampai apa? Sampai jadi segambar dan serupa dengan Dia. Hari ini dalam perjalanan kita, ayo belajar menyerap. Bilang ke kiri kanannya, menyerap. Saudara, PPT-nya boleh dimulai. Menyerap. Saudara, sejujurnya ini saya mau ngomong jujur saudara, khotbah di Mahanaim itu udah tekanan tersendiri saudara ya. Jadi kalau mukamu galak-galak saya takut saudara ya. Jadi saudara harus penuh kasih biar saya gak tegang. Saya ada tekanan sendiri saudara. Saudara, hari ini saya mau khotbah tentang spiritual journey. Perjalanan roh, perjalanan keilahian. Saudara, firman Tuhan itu selalu tentang perjalanan roh. Tapi kita suka lihat itu di daging. Itu lucunya manusia. Manusia itu selalu tentang mau daging. Karena apa yang bisa dilihat, apa yang bisa dirasa, apa yang bisa dipegang. Tapi perjalanan sama Tuhan itu adalah perjalanan roh. Makanya firman Tuhan bilang, hal kerajaan surga. Hal kerajaan surga itu roh. Tubuh kita akan kembali ke tanah, berganti jadi tubuh kemuliaan. Makanya orang suka nanya, Bev, gimana sih cara dengar suara Tuhan? Bev, kok aku gak pernah dengar suara Tuhan? Bohong, orang itu selalu dengar suara Tuhan. Tapi dengarnya di roh. Dan manusia pingin dengar suara Tuhan audible dan di daging. Makanya kalau kita dengar suara Tuhan, kita suka lihat kiri, lihat kanan, lihat atas, lihat bawah. Ini yang ngomong mana sih? Di mana sih yang ngomong? Tapi kita bisa dengar suaranya. Karena Tuhan ngomongnya di roh. Kenapa Tuhan ngomongnya di roh? Kenapa Tuhan gak ngomong di daging? Bisa gak? Bisa. Tapi kenapa Tuhan ngomongnya di roh? Karena Tuhan mau bawa kita untuk hidup dalam roh. Hidup dalam roh. Saya percaya lawatan terakhir hanya bisa terjadi ketika anak-anaknya berjalan dalam roh. Ketika anak-anaknya berjalan dalam roh. Itu makanya perjalanan keilahian, itu perjalanan spiritual, itu perjalanan supranatural. Itu semua hanya bisa terjadi ketika kita berjalan dalam roh. Itu makanya kenapa hari itu Elisa bilang ke Elia, Elisa, apa sih yang kamu mau? Kamu ngikutin aku sepanjang jalan. Terus Elisa bilang, yang aku mau simple, 2/3 dari pengurapan, karunia, keajaiban. No, 2/3 double portion dari apa? Rohmu. Karena perjalanan keilahian, supranatural, warisan, itu hanya tentang roh yang menjadi daging. Kadang kita senang banget semua di daging dan di jiwa. Tapi perjalanan sama Tuhan itu perjalanan roh. Itu yang ngubahkan semuanya. Saudara, saya ini orangnya gak bagus. Saya ini bodoh, saya ini egonya tinggi. Saudara, menurut saya 99,9% semua anak hamba Tuhan egonya tinggi. Apalagi saya, junior egonya tinggi. Apalagi saya. Saudara, ego saya tinggi banget. Menurut saya, semua rata-rata anak hamba Tuhan egonya tinggi. Kenapa? Karena kita biasa dilayanin. Satu kali Joakim lagi di kebaktian, kemarin Bu In datang, Mami lagi sujud, lagi doa, lagi nangis, ditunjuk sama Joakim tuh, kan?
Ditunjuk sama Joakim, dibilangin, hi nangis. Saudara, siapa yang berani nunjuk Bu In kayak gitu, saudara? Tapi waktu Bu In ditunjuk kayak gitu, Bu In cuman ketawa. Saudara, itu wajar. Nah, masih kecil, tapi kalau sampai gede ya keterlaluan. Tapi anak hamba Tuhan, kadang kita gak ngerti salah dan benar. Kita ngelakuin apapun, yang salah juga orang ketawa. Karena gak ada yang berani marahin. Coba ada yang berani marahin? Gak ada kan? Gak ada yang berani marahin. Kenapa? Itu manusia. Tapi akhirnya apa? Tanpa sadar, buat saya pun, saya di Windu. Karena saya ngerasa cucunya engkong, saya ngerasa jadi bos, saudara. Dulu waktu saya di Windu, jari saya ini berkuasa loh, saudara. Hati-hati sama jari saya, saudara. Saya tunjuk kiri kanan, semua gak ada yang berani nyentuh. Tapi ketika engkong dibawa Tuhan pulang, semuanya berubah. Mendadak kok jari saya gak berkuasa lagi ya? Yang dulunya saya boleh ngelakuin apapun, kok sekarang jadi gak bisa. Yang dulunya saya jadi bos, kok berubah semuanya. Dan tiba-tiba yang saya paling sadari, kok ternyata perlakuan semua orang berubah ya. Saudara, kenapa? Karena semua orang itu yang di Windu, mereka punya perjanjian sama Pak Yusak. Dan apa yang terjadi waktu itu berubah semuanya, ego saya gak terima, saudara. Saya jadi pemarah, saya jadi emosian, saya beku, saya kesel, saya marah. Soalnya gue gak percaya, saya bertanya anak hamba-hamba Tuhan. Dan itu mengusik ego saya. Dan itu membuat saya bingung. Setiap kali saya khotbah, ego saya nggak bisa terima. Tapi lucunya, ketika kita mulai belajar berjalan dalam roh, itu semua berubah. Saya jadi bingung. Kenapa yang dulunya saya pemarah, yang dulunya saya emosi, kok saya diginiin saya gak emosi ya? Kok diginiin saya cuma senyum aja ya? Kenapa? Karena kita mulai berjalan dalam roh. Saudara, saya ini cinta uangnya banget, saudara. Saya ini takut miskin, saya takut khawatir. Pernah saya punya uang banyak dan saya tetap khawatir loh. Apa aja dipikirin, itu makanya jiwa itu saudara entertain sampai mati juga gak akan ada selesainya. Tapi anehnya, kadang waktu saya gak punya uang, gak punya banyak kayak waktu itu. Tapi waktu kita mulai berjalan dalam roh, saya bingung, saya kok bisa gak khawatir ya. Sampai saya sendiri bingung, kenapa saya gak khawatir. Karena kita mulai berjalan dalam roh. Itu makanya kita gak bisa ngomong ke anak, jangan ngerokok kamu ya. Saya kemarin habis konseling anak yang ngerokok, jangan ngerokok. Saudara, orang itu tuh tahu kok berdosa itu salah. Orang itu tahu ngerokok itu salah. Tapi dia gak bisa, jiwanya pengen ngerokok. Dan satu-satunya cara, kita bukan bilang jangan berdosa karena semua orang tahu dosa itu salah. Tapi satu-satunya cara adalah apa? Ketika kita mulai berjalan dalam roh. Ketika kita mulai berjalan dalam roh, di situ semuanya mulai ditundukkan. Dan di situ semuanya mulai berubah. Dan hari ini Tuhan pingin setiap saudara berjalan dalam roh. Berjalan dalam roh. Di situ semuanya berubah. Bukan dengan kekuatan kita. Satu kali saya pergi diajak ke Korea sama Ci Apung, saudara. Jujurnya jiwa saya udah dak-dikduk dari awal. Pas saya diajak ke Korea, saya diajarin peperangan rohani, saudara. Tambah kaget lagi saya, saudara. Peperangan rohani sama Ci Apung menurut saya ekstrim banget. Tapi kalau kata yang lain, kata Ci Apung, Bev, kalau pergi sama yang lain lebih ekstrim. Itu anugerahnya sendiri aja cukup ya. Saudara, buat saya itu tegang. Saya kemarin hari itu pergi ke satu tempat, ke Jeju Island ya Cia. Ke Jeju Island. Ada orang lagi doa, terus si Apung dapat ikat pakai tali merah. Kita ikat pakai tali merah. Orangnya marah-marah, saudara. Orangnya marah-marah. Menurut saya wajar, ini orang lagi doa diikat tali merah, marah ya. Saya bilang ke Capung, Ci, orangnya marah-marah, kita pulang yuk. Capung bilang, belum selesai. Orangnya tambah marah-marah, saudara. Orangnya marah-marah pakai bahasa Korea. Ya kita gak ngerti, jadi kita cuman yes no. Tapi walaupun kita gak ngerti, kita tahu dia lagi marah-marah. Orangnya gak terima,
Orangnya telepon polisi, saudara. Orangnya telepon polisi, Ciapung bilang, buat anak panah. Saya pikir ini anak panah saatnya kita keluar ya, ke arah keluar. Ternyata enggak, anak panah ke arah polisinya. Ya Tuhan, ini kayak gimana? Semua angkat senjata. Saudara, itu kita angkat pedang. Dan saya juga bingung, kenapa pedangnya gak ada yang pedang kecil sih? Kenapa pedangnya harus gede-gede? Terus semua angkat, ada yang imam angkat baskom buat dupa. Dan waktu itu malah tambah dituangin, jadi dupanya tambah gede. Dipikir kita mau bakar hutan. Mereka panik, saudara. Mereka panik, mereka marah-marah, tapi mereka gak bisa apa-apa. Jadi mereka cuma bawa HP, mereka cuma berusaha videoin kita sambil marah-marah pakai bahasa mereka. Polisnya mau datengin kita, Ciapung, angkat pedang, kita tambah angkat pedang. Tambah polisi, tambah bingung, saudara. Udah kayak gitu, polisi juga udah bingung. Terus pakai gitar nyanyi, Yahweh El Gibor, Yahweh El Gibor, jalan satu langkah, satu langkah. Jujur, saya aja tegang loh, saudara. Saya aja tegang. Saya di situ kepilaran saya diragukan, saudara. Saya tegang. Saya benar-benar tegang. Ada yang nanya, ini gimana? Saya berpikir gimana? Ya paling mentok-mentok dideportasi lah ya. Saya nggak ada rencana buat datang lagi ke sana. Saya tegang, saudara. Dan di saat tegang kayak gitu, si Apung nanya ke saya, Bev, menurut kamu sebutkan 5 alasan kenapa Tuhan pakai kamu. Dalam hati, Ci, bisa nanya di tempat lain gak sih? Ini beresin ini dulu dalam hati. Tapi saya kan gak berani ngomong kayak gitu, saudara ya. Saya takut ngadepin polisinya. Saya takut ngadepin keadaannya. Tapi saya juga lebih takut ngadepin Ciapung, saudara. Jadi saya juga takut, saudara. Saya bingung. Saya bingung. Itu pengalaman pertama saya berperang. Saya bingung, saudara, jujur. Dan saya sebutin alasan kenapa Tuhan pakai. Saya pikir, aduh, ini kalau gak dijawab masalah besar. Ini kalau dijawab saya bingung, kekuatan saya apa? Saya coba merenung dan merenung. Dan saya bilang anugerah. Sejujurnya saya coba merenung sampai hari ini, saya merenungnya di hadapan Tuhan. Saya gak tahu alasan saya Tuhan pakai saya sampai hari ini. Saudara, yang saya tahu Tuhan itu punya semua alasan buat buang saya. Tapi yang saya gak ngerti, kenapa Tuhan pakai saya, itu saya gak pernah ngerti sampai hari ini. Setiap kali saya mau khotbah, saya sujud, saya bilang, Tuhan, aku gak ngerti kenapa Engkau masih pakai aku. Aku gak pernah ngerti. Engkau tahu maksudku kadang jahat. Engkau tahu maksudku tuh gak bagus. Tapi aku gak ngerti kenapa Engkau selalu pakai aku. Yang saya lebih gak ngerti lagi, saya tuh maksudnya gak bagus, saudara. Saudara tahu satu kali saya pelayanan. Waktu itu papa saya butuh uang. Papa saya butuh buat bisnis macam-macam lah. Hari itu cukup hari-hari yang berat buat saya. Jujur hari-hari itu setiap kali saya khotbah, saya akan sujud dan nangis, saya akan bilang, Tuhan, aku gak sanggup. Jujur hari-hari itu berat buat saya. Waktu itu papa saya masih di penjara. Papa saya butuh buat proyek bisnis dan proyek bisnis. Saya gak tahu, saya gak bisa apa-apa, saudara. Saya gak pintar, saya gak bisa bisnis. Jadi saya gak tahu. Dan papa saya bilang, Bev, papa butuh uang buat bisnis perumahan, bisnis tambang, bisnis apalah dalam penjara. Yang saya dijelasin juga sampai hari ini gak ngerti, saudara. Tapi saya bilang gini ke papa saya, Tuhan saksinya, saya bilang gini ke papa saya, Pak, aku tuh gak bisa bisnis. Aku juga gak ngerti jelasinnya gimana. Aku SMA aja gak lulus. SMP aja gak naik kelas. Gimana bisa jelasin? Tapi aku bilang gini, Pak, tapi aku tuh gak ngerti. Kenapa setiap kali aku berdiri mimbar, orang tuh bisa seneng. Dan orang bisa diberkati. Beres aku pelayanan, orang bisa tepuk tangan dan bilang terima kasih. Mungkin aku bisa pakai mimbar ini buat tawarin proyek papa. Tuhan saksinya. Sejahat ini saya. Dan suatu apa yang saya lakuin, setiap kali saya beres khotbah, saya beres KKR dahsyat, dan anehnya Tuhan, maksud saya jahat, tapi anehnya Tuhan, dia gak pernah ngecewain saya satu kali pun. Anehnya Tuhan sampai hari ini. Dan suatu apa yang saya lakuin, beres khotbah, saya turun, saya pasang mata, cari orang yang paling kaya, yang kelihatannya kaya. Dan saya tahu apa yang saya lakuin, saya panggil orang itu. Saya ajak ngomong orang itu. Waktu saya panggil orang itu beres saya khotbah, orangnya kaget. Waduh, Tuhan mau ngomong apa ini? Tuhan mau ngomong apa ini? Itu saya lakuin. Saya duduk, saya mau ngomong berdua ya sama om sama tante. Wah, orangnya udah siap-siap. Udah saya duduk, tapi saya lakuin. Saya keluarin proposal di tas saya. Sejahat itu saya keluarin proposal tas saya.
Saya bilang, Om invest yuk di sini yuk, Om invest yuk di sini yuk, Tante invest di sini yuk. Saya bahkan donatur Mahanaim sampai saya ribut sama Bu Iin, saudara. Karena Bu Iin setelah itu nelponin lagi donaturnya, jangan invest ya di yang invest. Bu Iin sampai teleponin, saudara. Bahkan ada orang sampai mau invest dan bilang, aku nggak ngerti bisnisnya, tapi karena Bevi saya tawarin, aku mau invest. Ditelepon Bu Iin, jangan invest. Saya sampai ribut sama Bu Iin, saudara. Kenapa sih Mami ikut campur banget sih? Saya sampai ribut, saudara, di depan Engkong hari itu saya sampai ribut, saudara. Saudara, sejahat itu saya. Dan saya gak ngerti dengan maksud semua yang jahat itu, Tuhan gak pernah ngecewain. Yang saya lebih gak ngerti lagi, dengan maksud sejahat itu, Tuhan tetap pakai saya. Maka sampai hari ini, saya bilang, Tuhan, Engkau boleh buang saya kapanpun, dan aku gak punya hak buat marah. Karena Tuhan, Kau tahu maksudku jahat, Engkau tahu semuanya jahat dalam hidupku. Dan anehnya Kau tetap biarin dan Kau tetap dukung semuanya itu. Kau tetap pakai hamba sampai detik ini. Dan itu kalau bukan karena anugerahnya, gak bisa, saudara. Itu makanya saya selalu bilang, jalan sama Tuhan itu bagaimana hati kita tetap di bawah sampai akhir. Tuhan boleh angkat kita setinggi-tingginya. Saudara, makanya belajar daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Arti kata lemah lembut itu bisa diajar. Hati kita tetap posisinya sampai di bawah dan titik terbawah. Saudara, salah gak sih hamba Tuhan punya pesawat jet pribadi? Salah gak sih hamba Tuhan bisa kaya raya? Saudara, banyak orang waktu mereka di bawah, hati mereka di bawah. Tiba-tiba Tuhan angkat, hatinya ikut ke atas. Nah, itu yang salah. Makanya Tuhan harus pukul lagi buat hati tetap di bawah. Yang benar, waktu mereka di bawah, Tuhan angkat ke atas setinggi apapun. Tuhan buat mereka kaya raya. Tuhan buat mereka berdiri di lawatan. Tuhan berdiri di karunia, berdiri di apapun. Hatinya tetap berada di bawah. Itu suatu keberhasilan di hadapan Tuhan. Dan orang yang paling bodoh menurut saya masih tetap di bawah, belum nikmatin apapun, hatinya udah ngerasa di atas, udah cinta uang, udah semuanya. Dan kadang kita kayak gitu. Hati kita terlalu merasa tinggi. Padahal Tuhan mau hati kita tetap di posisi paling bawah. Saudara, saya mulai masuk ke slide pertama ya. Jadi saya belum buka slide ya, saudara ya. Slide pertama, next slide. Saudara, kita baca sama-sama. Baca dengan iman ya. Baca dengan pengharapan. Baca dengan kasih. Baca dengan segala yang ada di hatimu. Baca dengan iman. Saudara, sebelum baca, taruh tanganmu di hatimu. Katakan dengan iman. 1, 2, 3. Daniel dengan santapan raja, diminum raja, dimintanyalah supaya ia. Saudara, perjalanan kerohanian, perjalanan spiritual itu dimulai dari mana sih? Dari hati yang berketetapan. Kita gak akan pernah memulai perjalanan apapun kalau hati kita gak kita tetapkan di hadapan Tuhan. Hati yang diikat dalam perjanjian. Saudara, lihat dalam disebut begini. But Daniel purpose in his heart. Mungkin buat orang itu perkara kecil, gak makan, gak apa, perkara yang kecil. Tapi lihat firman Tuhan berkata, but Daniel purpose in his heart. Saudara, perjalanan supranatural, perjalanan berjalan dalam roh, itu dimulai dari hati kita yang membuat purpose atau visi atau tujuan. Kadang kita gak pernah pasang tujuan di hati kita, tujuan dalam keilahian. Kita gak pernah pasang itu. Padahal jalan dalam Tuhan itu dimulai dari hati yang memasang tujuan sama Tuhan. Itu makanya Tuhan bilang gini, iman, pengharapan, dan kasih. Atau kalau dalam bahasa Inggris itu charity. Dan yang paling besar itu adalah kasih. Saudara, iman itu apa? Pengharapan itu apa? Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari yang belum kita lihat. Apa bedanya iman sama pengharapan? Pengharapan adalah sauh yang kuat buat jiwa kita. Saudara, apa bedanya iman sama pengharapan? Pengharapan adalah bahasa untuk jiwa kita. Orang yang hidupnya udah nggak punya iman, dia udah nggak akan punya pengharapan. Saya ambil contoh Joakim, saudara. Joakim ini
Dia kalau udah renang, swimming, senangnya minta ampun. Makanya saya ajak ke sini bangun pagi-pagi juga bangun. Karena saya bilang nanti siang Joakim bakal meme sama Yoyoy. Wah, senangnya minta ampun. Tapi waktu Joakim senangnya minta ampun, itu salib buat papahnya. Kenapa salib buat papahnya? Karena malam tidur sedikit udah bangun. Buka mata, ayo Mim, belum Joakim ini masih jam 10 malam. Tidur lagi, jam 12 malam udah bangun buka mata, ayo Mim, belum Joakim ini jam 12 malam. Saudara, tadi saya di mobil, saya pakai baju ini, Joakim bilang, "Pak, ini baju Mim ya?" "Enggak, ini baju buat khotbahnya Papa. Karena Papa mau jualan baju. Jadi ini bukan buat Mim." Saudara lihat Joakim kenapa bisa kayak gitu? Karena di jiwanya penuh dengan pengharapan. Banyak dari kita pelayanan udah gak ada semangatnya. Udah gak ada pengharapannya. Buka mata udah males. Aduh, kemana lagi? Aduh, pelayan lagi. Aduh, nanti disuruh lagi. Aduh, tapi di awal waktu kita punya cinta mula-mula, tidur juga kita gak tenang. Kita tidur gak tenang bukan karena takut, bukan karena pikiran. Karena pengharapan di dalam kita begitu besar. Waktu kita jalan sama Tuhan. Setan gak pernah bisa ambil iman kita. Kenapa? Karena iman itu bahasa untuk roh. Makanya setan gak bisa nyentuh iman kita. Satu-satunya cara buat setan nyentuh iman kita lihat apa? Dia bunuh pengharapan kita lewat kekecewaan dan panah luka. Makanya Tuhan bilang, berbahagialah kamu yang tidak kecewa dan menolak aku. Waktu Yohanes Pembaptis kecewa sama Tuhan. Pengharapan itu bahasa untuk jiwa kita. Iman itu buah yang tumbuh, yang berhasil di mana? Di roh kita. Iman itu apa sih? Iman itu apapun yang Tuhan katakan tentang kita. Itu iman. Saudara, bedanya ngimani sama iman apa sih? Satu kali di Windu, beres KKR, engkau baru cerita engkau punya mobil baru, Mercy baru yang emas dan sebagainya. Beres KKR, engkau bilang ke saya besoknya, "Bev, kita pergi yuk." Saya tanya ke engkau pergi kemana? Terus engkau bilang, engkau mau pergi ke cuci mobil. Saya tanya, "Kenapa kong?" "Karena mobilnya engkau diolesin minyak sama orang-orang Bahtera." Saudara, itu di mobilnya isinya semua, saya lihat di pinggir-pinggirnya semua olesan salib. Biasa kan kalau orang ngurapin kan salib kan. Di mobil Mercy-nya, set, penuh semua olesan minyak. Mungkin waktu orang ngolesin jadi milik saya. Mungkin ya saudara ya. Mungkin saudara salah satunya, mungkin bertobatlah ya. Saudara ya, Tuhan ampuni mereka tidak mengerti ya bahwa itu nyusahin saya. Saudara, dan habis itu saudara, bedanya ngimani sama iman apa? Itu ngimani. Ngimani itu waktu keinginan itu berasal dari jiwa kita. Waduh, ini kayaknya ada perempuan cantik, aku ngimani jadi istri keduaku. Ngimani saudara. Aku kayaknya ada uang bagus, aku butuh uang. Ngimani saudara. Ngimani itu berasal dari jiwa kita. Tapi apa itu iman yang sejati? Waktu kita dengar dari Roh Kudus dan kita lihat hatinya, dan itu timbul, dan itu adalah iman yang sejati. Iman yang sejati itu bukan awalnya, bukan inisiatif dan kemauan kita. Iman yang sejati itu 100% murni inisiatif dan kemauan dari Tuhan. Itu makanya jujur waktu saya tawarin buat sekolah, saya gak mau saudara, buat saya gak ada untungnya. Kalau saya ditawarin dapat berkat, saya mau. Gak usah nanya Tuhan, saya juga mau. Tapi waktu disuruh pelayanan, kadang saya mikir gak ada untungnya buat saya. Makanya kong selalu nanya apa yang Tuhan ngomong. Nah, orang nanya, "Kong, gimana caranya aku bisa dengar suara Tuhan?" Simple, waktu hatimu motivasinya semua buat Tuhan. Iman yang sejati itu cuma berasal dari Tuhan. Itu inisiatif dan keinginan Tuhan. Ketika dari roh, itu baru timbul di jiwa dan daging. Ketika yang Tuhan mau, itu menjadi yang kita mau. Nah, kita senangnya yang kita mau harus jadi yang Tuhan mau. Itu kacau. Itu bukan iman sejati, itu namanya ngimani. Tapi purpose in his heart, itu belajar hati yang tetap kokoh dan punya tujuan ilahi. Saudara, surga itu bergerak dengan tujuan. Banyak dari kita hidup udah gak punya tujuan. Hidup udah kacau, hidup udah gak punya tujuan, pelayanan semua beku, dan yang penting waktunya habis, aku pulang ke surga. Saudara bakal balik ke surga, iya. Tapi saudara, kita gak nyelesain destiny saudara. Ayo selesaikan destiny dengan tujuan ilahi. Kelihatan dari mana? Simple, jiwamu penuh dengan pengharapan. Hari ini kalau jiwa kita, makanya pengharapan seperti sauh yang dilabuhkan sampai ketabir ke dalam ruang Maha Kudus. Kalau jiwa kita udah gak ada pengharapan, itu paling bahaya. Karena dengan sangat gampang setan hancurkan iman kita. Pengharapan tidak pernah boleh hilang di tengah-tengah kami. Bilang ke kiri kanannya, pengharapan dalam Tuhan. Next slide.
pengharapan dalam Tuhan. Next slide. Sudah lihat kata-kata Tuhan kepada Abraham atau Abram hari itu. Dia bilang gini, Abraham, afterward the word of Yahweh come to Abram in a vision and said, lihat kata-kata Tuhan, Abram, don't yield to fear. Jangan takut saudara. Kasih itu lawan katanya bukan kemarahan. Kasih itu lawan katanya bukan kebencian. Kasih itu lawan katanya takut. Makanya firman Tuhan di 1 Yohanes dikatakan, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kadang kita suka bimbang, takut itu setan berusaha sebarin. Makanya Tuhan bilang ke Abraham juga, Abraham, don't yield to fear. Jangan takut. Lihat kata-kata Tuhan. For I am your faithful shield. Aku adalah perisaimu. Kalau Tuhan jadi perisai kita, siapa lawan kita? Tuhan berkata, akulah perisaimu. Tapi lihat, ini yang orang suka atau gak suka, lihat. Tapi Tuhan bilang, and your abundant reward. Dan aku adalah upahmu. Orang tuh seneng upahnya uang. Orang seneng upahnya berkat. Orang seneng upahnya semua yang jasmani. Tapi lihat kata-kata Tuhan buat Abraham dan buat setiap kita. Aku adalah upahmu. Banyak orang berpikir upah kita semua yang di dunia. Iya, Tuhan kasih sebagai bonus. Tapi upah utama kita itu cuma Tuhan. Itu makanya Tuhan, engkau bagianku selama-lamanya di dunia ini dan di surga nanti. Bagianku itu cuma Tuhan sampai selama-lamanya. Upah kita di dunia ini, makasih Joakim, upah kita di dunia ini itu cuma Tuhan, saudara. Upah kita itu cuma Tuhan. Semuanya bonus. Saudara, next slide. Saya minum dulu ya, dari Joakim dikasih. Kayak gini kan harusnya gak boleh ya saudara ya. Tapi semua pada ketawa. Kenapa gak ada yang berani negur saudara? Ya gak apa-apa. Itu boleh ya boleh. Saudara lihat saudara ini. Upah kita itu cuma Tuhan. Saudara lihat. Lihat saudara. Firman Tuhan bilang gini. Iman, pengharapan dan apa satu lagi? Kasih. Apa itu kasih sih saudara? Apa itu kasih? Saudara, firman Tuhan bilang gini, pengharapan itu bahasa untuk jiwa kita. Iman itu bahasa untuk roh kita. Iman itu apa? Semua yang Tuhan katakan tentang kita. Tapi apa itu kasih? Makanya waktu kita jalan sama Tuhan, kita pertama pegang iman kita. Tapi semakin kita jalan dalam sama Tuhan, kita belajar, kita kenakan iman yang dari Tuhan. Apa itu? Semua yang Tuhan mau dan bukan yang kita mau. Makanya Ngomong selalu bilang, paksakan rencanamu Tuhan yang sempurna jadi dalam hidupku. Karena pikiran manusia itu terbatas. Keinginan manusia gak terbatas. Tapi itu bukan keinginan Tuhan. Nah, tapi satu lagi, apa itu kasih? Kita boleh kasih tubuh kita boleh bisa bahasa malaikat, kita boleh ngelakuin apapun. Tapi tanpa kasih, sekalipun tubuh kita dibakar, itu semua apa? Sia-sia. Apa itu kasih? Ketika fokusnya cuma tentang Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat kemarin saya baru ngobrol sama Josu. Saudara lihat dari awal pekerjaan setan itu apa sih? Pekerjaan setan itu ngebuat kita berdosa. Tapi apa sih arti dosa? Miss the target. Saudara, setan pertama yang disebut serpent atau ular, yang bahasa Asia disebut serafim atau naga tua. Hari itu dia bilang ke Hawa, kalau kamu makan buah ini, buah pengetahuan baik dan jahat, kamu akan jadi seperti Tuhan. Dan hari itu Hawa gak ngerti dan Hawa berkata itu bagus. Pekerjaan setan cuma buat kita miss the target. Miss sedikit aja, di bawah ujungnya udah beda. Dan saudara tahu, hari itu waktu mereka makan, sebelum mereka makan, apakah mereka sudah seperti Tuhan? Itu makanya Tuhan bilang, aku buat Adam dan Hawa segambar dan serupa seperti Allah. Dia udah bikin Adam dan Hawa memang seperti Tuhan. Tapi mereka gak ngerti seberapa besar yang ada di dalam diri mereka. Mereka gak ngerti dan setan datang, setan berusaha miss the target. Saudara, setan ini siapa sih? Setan ini kayak Lucifer dan sebagainya, dia seret sepertiga. Setan ini siapa sih? Dia ini sebenarnya malaikat jatuh. Kita suka bilang dia malaikat kesombongan, malaikat kebekuan, malaikat apa? Mereka malaikat dosa dan sebagainya. Tapi sejujurnya mereka ini adalah produk-produk korban dari dosa itu sendiri. Itu makanya mereka sebenarnya datang ke Tuhan dan minta ampun. Buat mereka minta diselamatin juga kayak manusia. Tapi Tuhan gak mau. Tapi mereka itu sebenarnya apa sih? Produk dari dosa. Mereka itu cuma korban dari dosa. Ketika dosa timbul di hatinya.
Nah pertanyaannya, apakah Tuhan membuat Lucifer dan sepertiga malaikat itu diciptakan dengan dosa? Tuhan ciptakan sempurna, tapi kenapa dosa bisa timbul di hatinya? Makanya di Yeskiel berkata, mereka itu perfect sampai aku temukan inequity in their heart. Sampai aku temukan kejahatan, ketidakadilan, kedurhakaan di hatinya. Saudara, kapan dosa itu bisa muncul di hatinya? Ketika di awal Lucifer, para penyembah, mereka cuma fokusnya Tuhan. Tapi satu titik pandangannya berubah dari yang Tuhan menjadi dirinya sendiri. Saudara, kalau kita manusia berbeda. Di awal selalu fokusnya diri kita sendiri. Joakim ini kalau mau tidur mau apa, kalau gemes suka ngerewet muka saya sama muka mamanya, saudara. Makanya muka saya banyak codet, saudara. Ini gara-gara kamu ya. Ini gara-gara suka ngeremes muka saya, saudara. Dan dia suka ngeremes. Kalau dia ngeremes muka saya, ngegigit muka saya, sebagai papahnya gak terima. Papanya gigit balik anaknya, saudara ya. Saya gigit balik anaknya. Tapi waktu Joakim ngeremes atau gigit muka mamahnya karena gemes, tahu mamanya lakuin apa? Mamanya pegang Joakim, mamanya liatin Joakim. Terus mamanya bilang gini, Joakim, kalau kamu diremes sakit nggak? Sakit. Kau mau nggak kalau digigit? Nggak mau. Ya udah, kalau kamu nggak mau, jangan gigit mama. Apa yang diajarin sama mamahnya? Selalu difokusin ke siapa? Dirinya sendiri. Makanya orang kalau curhat, kamu tahu gak sih, aku lagi ngalamin ini, ditekan di sebagainya. Terus terakhirnya ngomong apa? Kalau kamu jadi aku rasanya gimana sih? Kenapa? Manusia selalu fokusin ke siapa? Dirinya sendiri. Dari awal lahir, manusia selalu tujuannya tentang dirinya sendiri. Tapi kapan kita ngalami kasih mula-mula? Kapan kita ngalami yang kita suka sebut cinta mula-mula? First fall in love. Kapan yang kita sebut cinta mula-mula? Makanya di jemaat Efesus, di jemaat hari itu Tuhan bilang, Lucifer, look how far you have fallen. Come back, it's your. Itu kamu kejatuhan karena kamu kehilangan cinta mula-mula. Kapan kita ngalami cinta mula-mula? Waktu fokusnya bukan diri kita sendiri, tapi fokusnya siapa? Tuhan. Persembahan, kita suka fokusnya diri sendiri. Pelayanan, kita suka fokusnya diri sendiri. Tapi jalan sama Tuhan, fokusnya bukan diri kita sendiri. Kasih yang sejati, itu fokusnya siapa? Tuhan. Itu makanya di The Message Tuhan bilang gini, Tuhan itu sebagai pilar pondasi dunia ini. Semuanya berputar ngelingi Tuhan. Makanya itu suka nyanyi, Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Kenapa saudara? Karena senternya semua Tuhan. From beginning, from beginning to the heaven, to the earth, to the sky, to dimanapun. Senternya cuma Tuhan. Tapi Lucifer hari itu dari awal fokusnya Tuhan. Tapi kapan dia kehilangan cinta mula-mula? Waktu dia bergeser dari yang fokusnya Tuhan. Dia ubah matanya menjadi siapa? Dirinya sendiri. Jalan sama Tuhan. Di Mahanaim, di Bahtera, dimanapun. Fokusnya gak pernah pelayanan. Fokusnya gak pernah nama siapa kita. Fokusnya bukan tentang kita. Fokusnya siapa? Tuhan. Itu makanya Engkong lucu banget. Saudara Engkong, satu kali ada orang datang ke Engkong di Windu. Terus dia anjing-anjingin Engkong. Pak Yusak tuh anjing dan sebagainya. Dia marah sama Pak Yusak anjing dan sebagainya. Saya udah mau marahin balik. Karena saya bukain pintunya hari itu. Orangnya udah meninggal. Pokoknya dia anjing dan sebagainya. Terus Pak Yusak malah ngeliat gini. Terus dia lihat. Iya aku anjing. Saya lihat ke Kong. Ini mau kita marahin atau enggak Kong? Terus Kong pergi. Mau saya marahin. Pak Bapak tahu enggak? Saya udah mau marahin gitu. Pas saya mau marahin. Engkong baru pergi bentar. Engkong balik. Bev. Dia bawa uang 1 gepok. Bev kasih orang itu uang. Saya bingung Kong. Ini habis anjing-anjingin Kong. Kok dia kasih uang? Apa aku harus anjing-anjingin juga? Kan gak mungkin kan? Gak mungkin. Tapi saya tanya kenapa dikasih uang? Abis anjing-anjingin Kong loh. Saudara kenapa dikasih uang? Satu kali ada orang konseling. Datang dari jauh. Dari daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur. Dia datang dari jauh. Naik mobil habis itu pulang lagi. Dia bawa makanan, dia bawa persembahan, dia bawa semuanya. Ketemu Kong duduk.
Om saya bawa ini, bawa makanan enak, saya tahu Om paling senang makan ini, saya juga bawa uang persembahan, saya minta doain dan sebagainya, saya mau konseling. Engkau duduk, ya udah aku terima ya. Habis itu engkau bilang, Tuhan suruh kamu pulang. Saya bingung Kong. Ini orang udah datang jauh-jauh, ngasih engkau banyak makanan, ngasih ini. Engkau suruh pulang, gak dikasih apapun, didoain pun enggak. Satunya kemarinnya, orang habis anjing-anjingin, dikasih uang. Kong, kenapa bisa kayak gitu? Saya tanya engkau, kenapa Kong? Engkau cuma punya satu kata-kata, karena Tuhan suruh. Jalan sama Tuhan, fokusnya tuh bukan diri kita. Fokusnya siapa? Tuhan. Diri kita udah gak penting. Manusia, kita senang di entertain. Oh kalau saya diundang, saya dikasih makan enak, saya khotbahnya paling bagus. Kalau saya gak dikasih PK gede, saya gak mau khotbah bagus. Itu manusia. Tapi kan kita bukan hamba diri sendiri. Kita hambanya Tuhan. Fokusnya siapa sih? Tuhan. Dan waktu kita fokusnya Tuhan, perasaan kita juga udah gak penting. Orang boleh nganjing-nganjingin kita. Orang boleh nusuk kita dari belakang, jepret. Tapi bahkan kalau Tuhan suruh berkati, peluk, ya peluk. Orang boleh muji-muji kita. Tuhan suruh marahin, kita marahin. Karena fokusnya bukan kita, tapi fokusnya siapa? Tuhan. Kapan kita kehilangan kasih mula-mula? Bukan waktu kita kehilangan urapan. Bukan waktu pelayanan kita gak segede dulu. Bukan waktu kita gak buat mujizat. Kapan orang kehilangan kasih mula-mula? Simple. Waktu fokusnya berubah. Dari awalnya kita ngalami cinta mula-mula, fokusnya cuma Tuhan. Pelayanan paling dahsyat, paling capek gak masalah. Benihin sampai bilang, Tuhan kalau hari ini pun bom nuklir jatuh di tempat ini, aku gak peduli. Karena aku cuma engkau fokusnya. Kasih mula-mula itu fokusnya cuma tentang Tuhan. Itu makanya Tuhan bilang, kau boleh bahasa malaikat, kau boleh dibakar tubuhmu, kau boleh semuanya. Tapi tanpa kasih, semuanya sia-sia. Kenapa? Karena tanpa kasih, fokusnya cuman diri kita sendiri. Kadang kita berpikir, kadang kita datang ke Tuhan, Tuhan kalau aku doa banyak, aku puasa banyak, aku kasih persembahan banyak, nanti engkau kasih terobosan yang gede loh. Salah gak? Gak ada salah benar. Tapi itu fokusnya siapa? Diri sendiri. Kadang kita suka berpikir Tuhan kita itu pemancing, saudara. Dia kasih umpan ke kita, ayo loh kamu yang serius. Nanti aku kasih umpan dan Tuhan pancing kita, cepret. Penyembah yang sejati bukan bergerak karena pancingan. Penyembah yang sejati cuman bergerak karena apa? Kasih. Itu makanya hari itu Pak Yusak di akhir pelayanan, tiba-tiba Tuhan datang, Tuhan bawa Pak Yusak, Tuhan bilang, Yusak, kamu udah ngelakuin semuanya. Kalau hari ini aku buang kamu ke neraka, karena aku udah gak pakai kamu gimana? Apa responmu? Dia dengan air mata, Pak Yusak bilang, Tuhan, kalau hari ini engkau buang aku ke neraka, dan itu menyenangkan hatimu, terjadilah Tuhan. Aku cuman jongosmu. Apa itu? Hamba yang bergerak karena apa? Kasih. Iman, pengharapan, dan apa lagi? Kasih. Dan yang paling besar itu apa? Kasih. Kasih itu apa? Semua fokusnya cuma tentang apa? Tuhan. Saya pakai karunia dan urapan buat kepentingan saya. Itu bukan kasih, itu kejahatan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan biarin buat apa? Biar Tuhan tetap kasih waktu buat saya balik ke Tuhan. Slide terakhir saudara, slide terakhir ya. Habis itu saya doa. Slide terakhir. Lihat saudara, ada dua hal yang manusia ini bisa lakukan dan harus lakukan. Hari itu Tuhan bilang di Markus, hukum yang terutama ya kasih, yang tadi kita bilang. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasih sesamamu. Fokusnya Tuhan dan bukan diri sendiri. Tapi lihat dalam bahasa aslinya disebut, hukum yang terutama ialah apa? Shema atau dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Saudara, hukum yang terutama sebenarnya bukan tentang mengasihi, ya itu hukum yang dahsyat. Tapi hukum yang terutama itu apa sih? Belajar mendengar Tuhan. Itu makanya Pak Yusak bilang, apapun tanya Tuhan.
Apapun tanya Tuhan. Apapun tanya Tuhan. Bagian kita itu apa sih? Cuma dengar Tuhan aja sih. Cuma dengar Tuhan. Hukum yang terutama apa sih bagian kita? Belajar cuma mendengar Tuhan. Karena udah lari-lari, udah waktunya saya mau berhenti ya saudara ya. Saudara lihat, hukum yang pertama cuma dengar Tuhan. Dan lihat hukum yang kedua yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Lihat, jikalau tidak ia melihat siapa? Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang Bapa dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan. Saudara, cuman ada dua hal yang Tuhan mau kita aktifkan untuk kita bisa berjalan dalam roh. Yang pertama, mendengar Tuhan. Yang kedua, melihat Tuhan. Mendengar Tuhan dan melihat Tuhan. Itu makanya firman Tuhan berkata, berjalan dalam iman dan bukan karena lihat. Itu lihat dalam daging. Tapi bukan iman itu melihat dalam roh. Bukan berarti mata kita melihat dan sebagainya. Tapi kita ngelihat hati Tuhan mau kemana. Cuman dua hal. Mendengar Tuhan dan melihat Tuhan. Waktu kita mau ada KKR nanti di AIS dimanapun, bagian kita itu apa sih? Cuman dua. Mendengar Tuhan maunya apa dan melihat langkah Tuhan mau kemana. Simple. Demikian dua ini engkau aktifkan dalam hidupmu. Engkau mulai berjalan dalam roh. Ingat ya, mendengar dan melihat Tuhan itu bukan di daging. Itu bukan di jiwa. Tapi di mana? Di roh. Manusia pinginnya di jiwa, manusia senangnya di daging. Tapi bukan dua itu, tapi di roh. Karena perjalanan akhir adalah perjalanan roh. Jalan sama Tuhan adalah perjalanan roh. Hari ini belajar mendengar Tuhan dan belajar melihat Tuhan. Maka kita akan berjalan dalam roh. Bilang ke kiri kanannya, berjalan dalam roh. Saudara, sebelum selesai, saya mau pakai satu peragaan simple berjalan dalam roh. Boleh minta limbong? Limbong ada? Boleh minta limbong ke sini, Bong? Nah, saya bawa limbong ke sini. Sini, Bong. Nah, saya titip. Nanti dia jualan kaos, saudara. Saya bawa ke sini buat dia jualan kaos. Jadi kalau saudara mau beli kaos nanti, ya kamu kok nggak pakai kaos? Karena baru jadi. Ya udah nggak apa-apa. Saudara, ya udah dimaafin ya. Ampuni Tuhan karena dia nggak tahu yang dia perbuat. Saudara, udah nggak apa-apa. Saudara, saya ambil peragaan paling simple, yang paling simple. Habis itu kita doa dan saya selesai. Saudara, lihat. Di awal kita ini bukan siapa-siapa. Sini Bong, sujud Bong. Jangan berdiri terus Bong. Saudara, di awal saya bukan siapa-siapa. Limbong bukan siapa-siapa, kita bukan siapa-siapa. Limbong ini di awal dia cuman jemaat biasa. Yang saya lihat ini kok rambutnya lucu ya, keriting-keriting gitu. Saya ajakin pelayanan. Tapi saudara, dia aja kalau ke rumahnya, saudara ke rumahnya hari itu, bahkan WC aja nggak ada saudara. Kalau mau ke WC harus ikut WC umum. Di rumahnya nggak ada WC. Miskin banget, di bawah banget, kacau banget, habis banget. Hari ini udah beda saudara. Hari ini kemarin baru pelayanan di Surabaya sendiri, KKR dan sebagainya. Hari ini udah beda. Hari ini udah Tuhan bawa jauh beda. Sekarang kalau ngomongnya Tuhan kasih rumah baru dan sebagainya. Hari ini udah jauh beda. Kemarin kita di youth ada main futsal. Kita main futsal. Pas saya main futsal, saya gak jago saudara main futsal. Saya cuma beban tim kalau main futsal. Saya tuh gak jago. Tapi karena badan saya kaku. Jadi mau main futsal ya ini. Jadi main dikit, habis itu capek, banyak duduknya. Lebih banyak duduknya dibanding mainnya. Dan waktu saya duduk, ada orang lain datang, ada berlima berenam datang. Berlima berenam datang karena saya duduk paling depan, dia nyamperin saya. Orang datang, dia bilang, "Kau ikut main ya?" "Iya," saya bilang. Terus saya tanya, "Dari mana? Kamu kok bisa ikut main? Dari mana?" Terus dia bilang, "Kemarin Bang Limbong habis khotbah di tempat kita kok." Terus dia ngajakin kita futsal. Jadi Bang Limbong cerita kalau ada YRB dan YRB ngajakin futsal. Jadi kita diajakin futsal, makanya kita mau futsal kok. Terus orang itu nanya ke saya, "Kalau Koko ini di YRB bagiannya apa?" Terus saya bilang, "Di YRB saya bagiannya nemenin Bang Limbong." Udah beda saudara. Dulu kalau saya pelayanan selalu bilang, "Kok aku setirin ya?" Kalau sekarang beda, "Kok aku mau pelayanan, kok mau setirin aku enggak?" Udah beda saudara, gayanya udah beda. Ya udah nggak apa-apa ya, diampuni saudara, nggak apa-apa. Tapi gayanya udah beda. Tapi saudara, kita
Enggak ya. Kita di awal ini bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa, kita bukan siapa-siapa. Dan lucunya waktu kita bukan siapa-siapa, kita ngomong, saudara, waktu kita bukan siapa-siapa, percayalah saudara bukan siapa-siapa. Saudara mau ngomong apapun, mau kata-kata saudara mutiara semutiara-mutiaranya, percayalah gak ada orang yang dengar saudara. Kenapa? Orang pasti bilang, lu aja bukan siapa-siapa. Saudara hari ini suruh duduk Elon Musk atau Pak Presiden Prabowo atau siapapun yang orang terkenal, dia ngomong apapun yang seakan gak bagus biasa aja, saudara catat dengan serius. Kenapa? Manusia itu emang natur alamnya selalu ngelihat ke atas. Itu makanya Daud berkata, kemana aku mencari pertolonganku? Kemana aku melihat pertolonganku? Kenapa? Karena sifat manusia itu selalu ngelihat ke atas. Dan boleh minta Aldi, kalau paling seneng Aldi kan, Aldi makanya jangan main HP terus Aldi gak bagus masa pelayanan main HP sih, gak bagus Aldi gitu enggak lah, gak apa-apa, Aldi juga boleh main HP kok, bercanda, sok main HP gak apa, ambil HP-nya gak apa-apa. Saudara gini, enggak, saudara gini, satu kali kita bukan siapa-siapa, saudara saya juga benar-benar kita benar-benar di awal kita benar-benar di sebelah mata. Saya pernah ada di posisi yang jujur trauma terberat buat saya. Kemarin saya ngobrol sama Bu Iin sampai bilang, Bev, salah satu trauma kamu waktu kita belajar tentang pohon ukiran dan sebagainya, salah satu trauma kamu takut miskin. Aku bilang iya Mi, karena dulu saya pernah waktu kalau saya ke Gatsu saya jadi nostalgia saudara. Waktu di Gatsu, AL pernah bilang ke saya waktu itu baru mama nggak ada, papa di penjara, AL bilang ke saya, Bev, aku lapar. Saya jalan ke 711, kalau saudara itu 711, saya jalan ke 711 dan ada roti coklat. Saya ambil roti coklat di kantong saya curi roti, saya lari ke rumah cuma buat AL makan. Itu trauma buat saya, yang ngebuat saya takut miskin. Saya selalu bilang ke jiwa saya, ini gak akan pernah boleh terjadi lagi dalam hidup saya. Saya pernah ada di posisi bawah. Kita semua Tuhan pernah biarkan ada di posisi itu. Kenapa? Makanya firman Tuhan bilang, sekalipun aku lewati lembah bayang-bayang maut, aku lewati valley shadow of death. Saudara, kenapa Tuhan biarkan kita lewatin itu? Banyak orang kacaunya waktu mereka lewati lembah bayang-bayang maut, mereka berputar-putar sampai mati. Padahal lembah bayang-bayang maut Tuhan biarkan kita lewati itu cuman buat apa? Buat kita lewat. Itu bukan tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita adalah puncak destiny yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Tapi waktu kita berjalan dengan jiwa kita akan keling-keling. Kenapa? Karena kita berjalan sesuai yang kita mau. Makanya waktu kita lewati lembah bayang-bayang maut kita gak bisa. Tapi detik kita mulai berjalan dalam roh, di situ semuanya berubah. Dan saudara tahu waktu kita di bawah, waktu kita bukan siapa-siapa, orang lihat, Aldi lihat, Limbong kasihan, dia lagi di posisi paling bawah. Aldi cuma datang, paling cuma nguatin, oh ya nanti kamu yang kuat ya, Tuhan berkati ya, Tuhan sayang sama kamu ya. Kalau udah pergi lagi, udah, gak usah, udah pergi situ aja, gitu. Boleh minta piro ya, karena main HP juga ya, enggak lah bercanda ya. Bercanda. Jangan dimarahin ya, kayak maaf ya. Saudara, sama juga. Waktu dia ngeliat di bawah, dia ngeliat ya kasihan ya. Ya aku ajak makan, aku apa. Ya kasihan ya. Saudara, waktu mama saya meninggal, papa saya di penjara. Orang-orang datang kok ke saya. Dia bilang, Bev yang kuat ya. Bev, om tante doain kamu ya. Bev yang kuat ya. Habis itu udah. Ya udah, emang itu manusia. Ya udah. Dia bilang, yang kuat ya. Kau udah pergi lagi, udah. Kau udah tinggalin, udah. Itu manusia saudara. Dan jeleknya manusia, waktu kita di bawah, kita sangat ingin cari pertolongan ke manusia. Saudara, dulu waktu saya kacau-kacaunya, Bu Iin aja, rahasia kita saudara ya, Bu Iin aja sampai bilang ke Stephen, Dok, kamu jangan deket-deket sama Bevis, nanti ketularan nakalnya, Mami gak mau ketularan nakalnya. Kenapa? Itu manusia saudara. Waktu kita di bawah, orang cuma akan bilang, ya udah, terima kasih, aku kuatin, ya udah, itu manusia. Dan orang cuma datang, ya aku kuatin kamu, aku berkati kamu, habis itu udah. Dan kadang kita suka cari pertolongan ke manusia. Saudara, saya setiap kali akhir tahun waktu kita keluarga suka kumpul, saudara tahu kerjaan saya cuma satu, pasang muka kasihan. Biar apa? Biar kalau Joshua, Stephen dapat baju baru, dapat mainan baru, saya juga ikut dibeliin. Kalau nggak Mami, Pak Agung semuanya, buat saya ikut dibeliin. Cuman itu kerjaan saya. Manusia waktu kita di bawah, kita selalu cari pertolongan ke orang lain. Itu manusia. Tapi kita lupa,
bahwa pertolongan kita gak pernah dari manusia. Pertolongan kita cuma dari Tuhan. Dan saudara tahu lucunya Tuhan apa? Waktu kita di bawah, kita gak punya iman, kita gak punya kasih, kita gak punya pengharapan. Kita belum ngerti peperangan rohani, kita belum ngerti spiritual, kita belum ngerti profetik, kita belum ngerti apapun. Sifat kita masih kacau, sifat kita masih pemarah, sifat kita masih penuh dengan kecewa, sifat kita masih penuh dengan semuanya. Tapi lucunya Tuhan, waktu kita teriak, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Lucunya Tuhan. Boleh minta Sir Ferry. Yang paling ganteng ini Daniel Ferry. Saudara ini ganteng banget, mirip Tuhan Yesus saudara ya. Kalau saudara mau lihat Tuhan Yesus, lihat Sir Daniel Ferry. Pinjam bentar ya Sir ya. Saudara lihat, ini kayak Tuhan Yesus saudara ya. Saudara lihat, waktu kita minta Tuhan tolong aku. Lihat ini jadi Tuhan Yesus aja ya, bayangannya ya. Lihat apa yang Tuhan lakukan. Tuhan angkat dia. Tuhan angkat dia. Dan lihat waktu Tuhan angkat, lihat Tuhan angkat, Tuhan dandani, Tuhan semuanya. Dan saudara lihat manusia, ini manusia. Waktu Tuhan angkat kita, semuanya berubah. Saya waktu belum siapa-siapa, orang cuman ya udah kasihan ya udah. Tiba-tiba anehnya waktu pelayanan Tuhan angkat, yang saya nggak ngerti sampai hari ini kenapa Tuhan angkat. Yang sebenarnya Tuhan bisa punya semua alasan buat buang saya sampai hari ini. Dan saya nggak ngerti, saya juga katanya Tuhan kenapa kau pakai, padahal kau bisa pakai yang lain. Dan anehnya waktu Tuhan angkat, ini manusia. Orang-orang yang lain yang tadi ninggalin kita, datang. Lihat, dia datang nggak? Pinjam ya yang ganteng-ganteng ini lagi. Lihat. Dia datang. Dia mulai datang ke kita. Dia mulai pegang kita. Dia mulai lihat kita. Apa yang sebenarnya mereka lihat? Apa yang mereka lihat? Mereka nggak lihat limbongnya. Yang mereka lihat apa? Tuhan di dalam limbongnya. Waktu kita diangkat, orang tuh sebenarnya nggak lihat kitanya loh. Orang tuh lihat Tuhan di dalam kitanya. Perjanjian yang ilahi supernatural. Dan manusia, lihat manusia saudara, ini saya aja gak usah yang lain. Kalau yang lain takut tersinggung, saya aja saudara ya. Saudara saya, waktu Tuhan angkat saya, dan Tuhan orang lain udah ini, lihat. Fokusnya saya lupa Tuhan yang angkat. Saya mulai fokusnya sama kiri kanan saya. Karena semuanya nyanjung saya, semuanya ninggin saya. Saudara, kalau saudara lihat gereja, kebaktian, persekutuan bisa pecah sama pecah. Hamba Tuhan sama hamba Tuhan pecah. Saya mau bilang 99% mereka pecah bukan karena dirinya. Karena waktu mereka jadi hamba Tuhan udah perbesar kapasitas hatinya. Tapi kenapa mereka bisa pecah? Karena orang-orang yang disayang disinggung. Karena orang-orang yang disayang yang biasa udah nyanjung dia waktu dia di atas, dicoel dikit, toel. Yang marah siapa? Hamba Tuhannya. Itu manusia. Dan lihat waktu fokusnya semua ke orang-orang ini, lihat apa yang terjadi. Kita waktu di atas, kita suka fokusnya sama orang-orang tim kita. Kita lupa yang ngangkat kita siapa. Kenapa? Karena kita udah disanjung, kita udah apa? Tuhan gak akan ninggalin kita, Tuhan jangan jauh-jauh dong Tuhan. Nah, Tuhan gak akan ninggalin kita. Tapi ya udah, Tuhan akan di sini, Tuhan gak akan ninggalin kita. Tapi waktu kita terlalu fokusnya ke orang yang lain, apa yang terjadi? Kita mulai bawa yang lain menjauh. Dan lihat waktu yang menjauh, Tuhan biarkan kita ada di posisi ke bawah lagi. Dan waktu kita di posisi bawah, lihat kiri kanannya ngapain? Ngejauhin. Udahlah, dia udah gak diurapi Tuhan. Udahlah, udah gak ada perjanjian dalam hidupnya. Itu manusia. Dan lucunya, Tuhan biarin itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan biarin kita pernah di atas, Tuhan biarin kita pernah di bawah. Kenapa saudara? Supaya waktu kita yang kedua kali jatuh, kita sekali lagi teriak ke Tuhan, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Dan Tuhan yang maha baik ini datang lagi. Dan Tuhan angkat sekali lagi. Dia gak pernah bosan angkat kita, angkat lagi. Tapi lihat yang kedua, ketika kita udah sadar, fokusnya cuma Tuhan. Apa itu kasih? Fokusnya cuma Tuhan. Lihat, orang lain boleh datang. Orang lain cuma bisa lihat punggungnya doang. Dia mau cari tangannya udah gak ada. Karena tangannya semuanya udah cuma Tuhan. Orang lain udah gak bisa ngeliat apapun. Orang lain mau lihat apapun. Makanya saudara lucunya engkong. Itu dulu di Gatsu. Tempat udah penuh. Engkong bilang ke jemaat, minggu depan gak usah datang lagi ya. Kalau kamu gak disuruh Tuhan kesini, udah jangan datang menemui tempat. Buang waktu kalian, buang waktuku. Udah pergi. Kenapa? Engkong lagi di puncak pelayanannya hari itu. Dia keliling kemanapun. Tiba-tiba di puncak pelayanannya, Tuhan bilang sama Pak Yusak, mulai hari ini kamu berhenti khotbah. Kenapa? Karena hari itu engkau tahu
fokusnya cuman siapa? Tuhan. Kita manusia suka banget ngelihat orang lain di sekeliling kita. Iya, karena waktu kita diangkat orang akan di sekeliling kita. Tapi kita lupa, fokus kita bukan orang kita. Ini orang ini semua Tuhan siapin, itu cuma karena Tuhan, bukan karena aku kok. Aku gak pernah ngeluarin satu darah pun buat anak rohaniku, gak pernah. Cuman Tuhan. Tapi kita suka pegangin anak-anak kita sampai kita lupa. Yang kita pegang, yang kita lihat cuman satu. Siapa? Tuhan. Yang lainnya itu nopang, ya udah. Orang lainnya dukung, ya udah. Orang lain datang, ya boleh. Orang lain ninggalin, ya nggak apa-apa. Orang lain ngasih berkat, ya boleh, puji Tuhan. Orang lain nusuk kita dari belakang, ya udah, puji Tuhan. Kenapa? Karena fokusnya udah bukan kita lagi. Fokusnya siapa? Tuhan. Hari ini biarkan fokus kita cuma Tuhan. Thank you, boleh kasih tepuk tangan dong buat yang ganteng-ganteng ini. Fokusnya cuman siapa? Tuhan. Fokusnya cuman Tuhan. Udah, thank you Tuhan Yesus, nggak usah bawa-bawa, kasihan ya. Berarti ya saya tutup doa aja. Thank you. Saya tutup doa ya. Yuk kita doa yuk. Taruh tanganmu di hatimu sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Biarkan hati ini fokus kami cuma Tuhan. Cuman Engkau Tuhan. Cuman Engkau. Kalau kadang fokus kami berubah. Kami fokus ke berkat. Kami fokus ke pelayanan. Kami fokus ke orang. Kami fokus ke semuanya. Hari ini ampuni kami. Biar fokus kami cuma Tuhan. Taruh tanganmu di kupingmu. Tuhan, buat kami mendengar Engkau. Kami gak mau mendengar noise dunia. Kami gak mau mendengar noise ketakutan dari dunia. Kami cuma mau dengar roh-Mu Tuhan. Biar yang baik, yang mulia, yang indah, yang sedap didengar. Semua kebajikan, semua yang ilahi, semua yang supernatural. Biar itu yang kami dengar dari-Mu. Pegang matamu Tuhan. Biar mata kami hanya memandang Engkau. Sampai kami pulang ke surga. Kami ada di dunia ini cuma buat Engkau. Bukan buat yang lain. Kami gak pernah ada untuk membangun kerajaan kami. Kami gak pernah ada untuk membangun tim, membangun semuanya. Kami ada cuma tentang Engkau. Biarkan hari ini Engkau luruskan setiap kami sekali lagi. Dan fokusnya cuma Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.